Sebelumnya, saya mau kenalin diri dulu. Nama saya Renata Keisha, yaitu salah satu mahasiswa dari SKHB IPB University Angkatan 60. Nah, mungkin sini aku mau jelasin dulu apa itu Arteris. Nah, Arteris atau kepanjangannya itu Awareness Development of Veterinary Student merupakan program kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Divisi Kajian Strategis dari PC IMAKAHI IPB. Nah, temanya kali ini yaitu ada Get to Know Scopes of Veterinarian Microbiology Researcher Edition. Oke, nah mungkin karena sebenarnya kita tahu ya, prospek kerja dari dokter hewan tuh kan luas banget. Nah, jadi pada Arteris kali ini tuh kita bakal meliput salah satunya, yaitu di bidang mikrobiologi medik. Harapannya, dengan kita mempelajari dan mengetahui tentang mikrobiologi medik ini, anak-anak dokter hewan tuh bisa meningkatkan pengetahuannya dan juga minatnya terhadap mikrobiologi. Oke, nah pada kali ini saya ditemani oleh narasumber yang pastinya nggak kalah keren, yaitu ada dokter hewan Nilu Putu Ika Mayasari atau yang biasa dikenal dengan Dok Ika. Halo Dok. Halo Renata. Nah, dokter ini udah jadi dosen di SKHB IPB dari tahun 2007 ya Dok? Ya, sudah cukup lama ya. Betul, lama banget sih kalau kata Dok. Nah, dari awal jadi dosen tuh udah ada di divisi mikrobiologi medik ya Dok? Ya, divisinya mikrobiologi medik. Dokter juga lulusan dari IPB University? Saya lulusan IPB. Jadi waktu itu masih Fakultas Kedokteran Hewan ya. Oh iya benar. Lulusan tahun 2005. Wah, itu saya baru lahir tuh Dok. Baru lahir ya. Iya. 2005, sekarang sudah hampir berapa tahun coba? Udah. Hampir 20 tahun? Wah. Iya, sekarang 19 tahun ya, benar. Tuh, sudah segitu lama tuh. Ya. Nah, mungkin tadi kan udah dijelasin ya kalau dokter tuh ngambil divisi mikrobiologi medik. Saya ada di divisi mikrobiologi medik. Nah, sebenarnya mikrobiologi medik tuh apa sih, Dok? Menarik ya pertanyaannya. Mikrobiologi medik, tapi kalau kita lihat dari katanya nih Renata ya, mikrobiologi terus ada mediknya. Nah, mikrobiologi sendiri itu ada mikro, ada biologinya. Nah, kalau biologi pasti familiar dong ya. Betul. Ketika sekolah dulu kan ada ya mata kuliah atau pelajaran biologi kan? Ada. Apa itu biologi? Ya, balik nanya nih ke Renata nih. Biologi tuh studi mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup kan ya. Benar Nah, kan, kalau Dok? mikro berarti Kecil. Nah, mikrobiologi itu ilmu yang mempelajari tentang tadi tuh makhluk hidup yang Kecil. mikro yang gak kelihatan Berarti gitu kayak ya. bakteri, Virus gitu kan. Ada cendawan juga. Nah, yang tidak bisa kita lihat itu ya, jadi makhluk-makhluk atau jasad-jasad renik dulu istilah yang digunakan begitu ya. Jasad renik pernah dengar nggak? Enggak, baru pertama Nah, kali ini, Dok. mikro itu ya, mikrobiologi itu. Nah, medik itu apa bayangannya Renata kalau dengar kata medik? Medis. Penyakit, kesehatan gitu kan. Nah, berarti di sini adalah mikrobiologi tadi itu ya, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang kecil, yang tidak bisa mudah dilihat dengan mata atau ya jasad renik tadi itu, yang menyebabkan tadi yang berperan dalam kejadian suatu penyakit gitu. Jadi ya, itu jadi secara sederhananya begitu, mikrobiologi medik. Berarti mungkin bedanya sama mikrobiologi biasa tuh, berarti kalau mikrobiologi biasa nggak ada hubungan sama penyakit ya, Dok? Ya kan, bakteri itu kan ada bakteri yang di dalam tubuhnya Renata, ada flora normalnya kan bakterinya, Iya, ya kan. Nah, itu kan dia normal ada di dalam tubuh kita, itu dia masuk mikrobiologi juga kan, gitu. Tapi karena dia normal kan tidak menyebabkan sakit ya, kecuali kondisi tertentu yang nanti dia justru tadi itu bisa menyebabkan sakit Ya, gitu. oke. Mungkin kenapa sih dokter pertama kali banget bisa tertarik sama dunia mikrobiologi ini, Dok? Kayak adakah momen yang bikin dokter kayak, wah udah nih dokter suka banget sama ini, kayak saya mau menerusin di bidang ini gitu, Dok? Ada nggak? Kalau momen khusus, kalau saya ingat sih secara spesifik tidak ada ya, yang langsung wah pokoknya karena suatu kejadian terus saya memutuskan untuk menekuni bidang mikrobiologi gitu. Jujur tidak ada. Tetapi memang dari sejak saya sekolah, itu dari SMA terutama ya, yang belajar biologi itu saya suka. Kemudian ketika lanjut kuliah itu,
masuk di tahun kedua kan ya, sudah mulai ke kedokteran hewannya, itu kan mulai ada praktikum-praktikum tuh. Mungkin Renata juga sama, sekarang ada mata kuliahnya virologi, ada mata kuliahnya bakteriologi, mikologi, begitu kan ya. Nah, itu saya menikmati tuh praktikum di situ tuh ya. Jadi ada satu ketertarikan lah. Dan meskipun itu praktikumnya kan strict ya, karena memang kan itu bekerjanya dengan tadi itu kita tuh selalu disampaikan hati-hati ya bekerjanya, karena bekerja dengan agen penyakit misalnya begitu kan. Nah, jadi aturan-aturan banyak, tapi itu sesuatu yang menarik buat saya. Karena apa? Saya ingin melihat sesuatu yang tidak mudah bisa kita lihat dengan mata kita. Dan ini kan banyak pengaruhnya juga ke saya gitu kan ya. Kalau saya sakit ternyata mungkin bisa ini jadi penyebabnya. Nah, jadi mungkin di situ ketertarikan awalnya memang saya menikmati lah. Mudahnya itu saya menikmati ketika praktikum itu, atau mungkin harusnya saya tidak mengatakan ini ya, dibandingkan dengan praktikum dengan yang kuliah lain begitu ya. Jadi mungkin di situ menjadi cikal bakal atau asal muasalnya akhirnya ya Tuhan menentukan garisnya saya di mikrobiologi medik gitu ya, dan menekuninya untuk bidang mikrobiologi begitu. Berarti emang sebenarnya udah passion banget ya Dok ya dari awal. Passion mungkin iya ya, karena kalau tidak passion itu pasti setengah-setengah ya menekuninya ya. Jadi ketertarikannya itu ada memang di situ gitu. Dokter ada pengalaman kah, kayak pengalaman yang menarik banget nih di bidang mikrobiologi medik ini? Pengalaman selama kuliah atau setelah mulai menekuni sebagai dosen? Boleh ada dua-duanya. Yang pertama dulu, mungkin pas kuliah tuh gimana Dok? Kuliah ya, kalau pengalaman menarik mungkin kalian juga mengalami kali ya. Gagal misalnya melakukan isolasi gitu kan, tabungnya pecah, cawan petrinya jatuh gitu ya. Itu kenangan-kenangan masa kuliah ya. Tapi itu kan tidak boleh diulang lagi ya gitu. Nah, tapi kalau kenangan setelah kenangan yang menarik selama saya berkecimpung di bidang mikrobiologi setelah menjadi dosen, mengajarkan mikrobiologi itu ke mahasiswa, karena ini tantangannya lagi, karena kan itu tidak bisa mudah dilihat oleh mata. Itu tantangan tersendiri tuh untuk menyampaikan ke mahasiswa. Gimana tuh mahasiswa tuh bisa membayangkan itu kita berbicara virus itu bentuknya seperti ini, ya kan nggak kelihatan ya. Susah dipahami ya. Nah itu, jadi imajinasinya harus main juga. Ketika melihat di bawah mikroskop pun, melihat bawah mikroskop gitu, misalnya untuk bakteri ataupun cendawan gitu kan, itu melihat bentuknya seperti ini, dan imajinasinya juga harus main kan. Nah kita juga sebagai peneliti itu seperti itu. Nah kemudian tantangan yang pengalaman yang menarik buat saya adalah ketika misalnya kita bekerja di laboratorium nih ya, kemudian kita ingin menumbuhkan untuk bisa melihat makhluk yang tidak terlihat itu kan, gitu kan, kita harus bisa mendapatkannya dulu kan. Nah harus kita tumbuhkan dulu begitu kan. Nah ini menjadi menarik karena tadi itu kita bekerja dengan makhluk yang tidak terlihat itu, tapi kita menganggap dia itu ada di situ. Bagaimana kita memperlakukannya supaya nanti dia tumbuh bisa kita lihat. Itu. Jadi tantangannya di situ sebetulnya. Jadi kenangan saya adalah ketika misalnya itu berhasil, rasanya puas sekali. Iya, benar pasti sih ya, karena prosesnya tuh panjang. Ya kan, karena di mikrobiologi itu misalnya hari ini kita mulai bekerja, belum tentu hari ini bisa kita lihat. Bisa harus menunggu besok atau 2 hari lagi atau bahkan seminggu baru bisa kita lihat ya. Jadi kesabaran. Kalau orang yang mau bekerja di mikrobiologi itu ya mungkin di bidang apapun ya, sabar itu salah satu faktornya juga yang berperan di situ dalam keberhasilannya nanti gitu. Emang kunci banget ya kesabaran ini ya. Harus ada proses, jadi pelan-pelan semuanya gitu ya. Jadi kenangannya sih itu, ketika mendapatkan kita dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu gitu kan, terus dalam prosesnya ternyata di laboratorium nanti bisa kita lihat gitu ya. Kalau bakteri ya di bawah mikroskop atau cendawan. Kalaupun virus, nah virus kan tidak semudah itu untuk bisa dilihat ya, tapi kita tahu itu virusnya misalnya ada gitu, itu ada kepuasan tersendiri. Gitu. Emang berarti seru juga ya mikrobiologi medik ini. Kira-kira ya Dok, tadi kan kayak emang dibahas kan lebih banyaknya di lab tuh, misalnya kayak dari pertama kali menumbuhkannya, terus mengidentifikasinya. Itu selain di lab nih sebenarnya mikrobiologi medik ada lagi nggak sih kerjaannya? Ya pasti nih, kalau tadi mendengarkan apa yang saya sampaikan tuh kebayangannya kayak di lab terus gitu, bosen ya. Apalagi kalau seperti Renata disuruh kerja di lab terus, mungkin
langsung jenuh gitu. Iya. Kayaknya aku praktikum virologi cuma numbuhin 3 hari aja udah kerasa lama ya kan, harus ngecekin tiap hari gitu. Ya, ya itu harus pengamatan tiap hari gitu kan. Tapi sebetulnya kalau untuk kalian nih ya, nih mahasiswa yang kedokteran hewan kan ini ya, gitu kan, untuk menekuni bidang mikrobiologi medik itu tidak melulu selalu di laboratorium sebetulnya. Saya ambil sederhana gini, kalian itu suka gunung, suka pergi ke hutan gitu misalnya ya. Nah, bisa kalian pergi ke hutan untuk melakukan pengambilan sampel. Apa kalian misalnya sukanya satwa liar gitu ya, sudah silahkan. Satwa liar kan mereka juga kita perlu tahu tuh mikrobanya mereka atau agen penyebab penyakitnya mereka apa, kan kita perlu tahu ya. Ya, itu dapat sampelnya dari mana nih, harus datang dulu ke tempatnya mereka. Datanglah yang ke tempatnya mereka, di mana penangkarannya kah, atau misalnya itu ada di hutan, misalnya orang hutan, kita pergi ke hutan gitu kan, atau di laut, atau di tempat penangkaran yang lainnya. Nah, artinya kan untuk jalan-jalannya juga ada, gitu. Jalan-jalannya ada untuk ngambil sampelnya. Tempat-tempat yang menantang untuk para mikrobiologis itu banyak, ya. Banyak itu tempat-tempat menantang dalam arti ada apa sih di situ, gitu kan, mikrobanya apa sih ada di situ, adakah mikroba yang menyebabkan penyakit mungkin ada di situ. Nah itu, jadi tidak harus tidak melulu di laboratorium, ada kesempatan untuk pergi keluar juga, tapi pada akhirnya tetap akan kembali ke labnya juga, itu karena ingin melihat tadi yang tidak kelihatan tadi itu, gitu. Berarti tetap seru ya kita mau jalan-jalan, pasti gak menutup gitu. Kemungkinan ya kalau kita masuk ke mikrobiologi medik tuh kita tetap bisa datang ke tempat-tempat yang justru malah kayak bisa datang ke tempat yang terpencil gitu nggak sih? Iya, bisa itu. Buat nyari kayak apa? Mungkin mikrobiologi yang jarang ditemui sehari-hari gitu. Itu untuk bidang mikrobiologi mungkin secara lebih luas ya, general ya gitu. Itu sangat memungkinkan sekali kalau yang suka petualangan gitu, ya bisa tuh. Tetapi dia tertarik dengan mikrobiologi, tapi dia juga suka berpetualang begitu ya. Tapi tidak mau dikukung di laboratorium gitu. Nah, itu kan masih ada kesempatannya seperti itu. Gitu. Ya. Mungkin aku mau nanya juga ya, Dok. Mungkin kayak sehari-hari dokter jadi berfokus di bidang mikrobiologi. Ada tantangan-tantangan yang sering banget ditemuin nggak sih, Dok? Tantangan. Nah, ini balik lagi ya. Kalau berbicara tantangannya di laboratorium ya khususnya. Tadi untuk kita bisa melihat makhluk yang tidak kelihatan tadi itu, gitu kan ya. Tidak kelihatan dalam arti dengan mata kita tidak bisa langsung dilihat gitu kan. Kan harus ditumbuhkan dulu tuh di laboratorium. Di sini tantangannya. Kenapa? Karena mereka itu tetap makhluk hidup loh, ya kan? Tadi kan biologinya kan makhluk hidup ya. Jadi kalau saya merasakan, ini pengalaman saya pribadi, jadi perasaan kita tuh harus tenang, harus dalam kondisi happy, senang gitu untuk bekerja di laboratorium itu. Karena kalau kita tuh dalam, ini saya pengalaman nih, dalam kondisi lagi marah gitu kan, kesel gitu habis ketemu mahasiswa apa, terus masuk ke lab gitu kan ya, mahasiswanya habis dimarahin gitu, terus masih tuh ke bawah tuh ya, terus masuk ke lab, nah terus kerja di situ, udah nanti pasti menumbuhkan virusnya bisa jadi gagal, bukan pasti ya, bisa jadi gagal menumbuhkan virusnya, karena mungkin mereka punya apa ya, berarti mereka bisa mungkin ada hubungan, atau mungkin juga kita itu menjadi tidak tenang dalam bekerja sehingga nggak telaten itu jadi lebih emosi begitu kan ya, mungkin tidak fokus juga bisa jadi, ya udah akhirnya kan gagal. Nah, ini tantangan tersendiri kalau kita bekerja di laboratorium ya. Jadi saya titip pesan juga kalau misalnya ada yang tertarik untuk di mikrobiologi begitu ya, yang kerja di lab nih terutama, berarti kalian harus dalam kondisi yang tenang gitu kan, emosinya jangan yang naik turun gitu kan. Nah, kalian yang bisa menilai lah. Jadi harus pelan-pelan kerjanya, teratur, dan tidak bisa diburu-buru. Benar ya. Tidak bisa diburu-buru. Harus sabar tidak bisa diburu-buru. Dan juga kita butuh konsentrasi. Dan biasanya kalau saya tidak suka dijeda tuh kalau lagi kerja di lab, karena biasanya nanti konsentrasinya putus. Jadi fokus banget itu. Jadi kita bisa, yang poin pentingnya sih juga pandai mengatur waktu. Kita punya jadwal yang jelas, kita mau kerja kapan, jam berapa lama. Nah, sesudah itu kan saya mau mengerjakan yang lain, itu bisa. Jadi tantangannya seperti itu. Memang kedengarannya cukup banyak ya. Tapi kalau kembali lagi, kalau memang itu passionnya, pasti ngelakuin seneng ya. Betul sekali gitu.
Berarti ini dokter kalau emang kalau misalnya abis ngelihat nilai mahasiswa berarti nggak bisa dong ya ke laboratorium. Nah, kayak nggak tenang gitu. kalau mahasiswanya nilainya bagus nggak apa-apa. Oh iya benar. Tapi kalau mahasiswa nilainya jelek-jelek semua, jadi mikir kenapa jeleknya mahasiswanya. Nah, nanti sambil nge-lab sambil waduh iya, gitu. apa yang salah ya gitu. Kira-kira begitulah ya. Nah, kira-kira kalau misalnya nanti ada mahasiswa dokter hewan juga nih yang mau kayak nerusin di bidang mikrobiologi medik kayak dokter. Nah, kira-kira tuh langkah apa sih yang pertama harus diambil? Pastinya kalau dasar kan sudah diperoleh ya. Untuk mahasiswa kedokteran hewan itu dasar-dasar untuk mikrobiologinya itu kalian sudah diberikan. Jadi bekalnya kalian itu sebetulnya sudah ada. Jadi untuk yang mata kuliah virologi, mata kuliah bakteriologi, mikologi, begitu termasuk juga penyakitnya. Bagaimana cara menumbuhkan dari masing-masing agen penyakit tadi juga sudah diajarkan toh. Identifikasi yang sederhana juga sudah kan. Betul. Sebetulnya bekalnya itu sudah ada. Bekalnya sudah ada gitu. Jadi kalau kalian misalnya setelah lulus, nanti juga di dokter hewan di PPDH itu kan ada tuh labnya sendiri lagi kan, ya untuk lebih memperdalam lagi bisa itu. Jadi bekal kalian itu sebetulnya sudah cukup. Nah, tapi kalau kalian ingin meningkatkan lagi kemampuan kalian, begitu kan dalam teknik diagnostik misalnya atau pengujian laboratorium misalnya. Nah, berarti tidak harus selalu lanjut S2 gitu kan. Bisa melalui pelatihan-pelatihan kan? Ada ya juga kan? ya Banyak. Nah, melalui pelatihan atau workshop. Tapi kalau mau melanjutkan ke jenjang strata yang lebih tinggi lagi gitu ya, magister gitu atau mungkin mau lanjut ke dokter lagi, ya silahkan. Itu semakin dalam lagi kan ilmunya gitu. Gitu. Kalau emang pengen mendalami sudah banyak ya, sih caranya. jadi kalau lulusan dokter hewan nih jangan takut gitu kan, kalian bekalnya sebetulnya sudah ada kan. Karena salah satu bekal dokter hewan pun harus menguasai mikrobiologi ini, cara mendiagnosa agen penyakitnya, itu bekalnya sudah ada gitu. Nah, kalau kalian ingin meningkatkan itu tinggal ditambah lagi, bisa dengan ikut pelatihan, ikut workshop, atau kalau misalnya tadi itu memang niat lagi ya, silahkan lanjutkan ke strata pendidikan yang lebih tinggi ke magister, atau nanti dilanjut lagi. Gitu. Berarti kalau dokter sendiri waktu itu milih untuk S2 ya dok ya? Saya dari dokter hewan lanjut ke S3. Langsung wah. Ya, tapi itu karena kebetulan saya sekolahnya di luar ya, jadi itu memang ada kesempatannya seperti itu. Jadi dokter hewan itu bisa langsung lanjut ke S3 gitu. Jadi lanjutnya seperti itu. Jadi untuk kalian kembali lagi kalau ingin menekuni mikrobiologi, jangan takut gitu bersaing dengan yang dari fakultas yang lainnya gitu, karena bekal kalian sebetulnya sudah cukup ada, tinggal kalian mengembangkannya lagi. Tinggal melanjutkan aja betul, sebenarnya. Betul. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Berarti kesimpulannya nih, tips and trick buat mahasiswa kedokteran hewannya nih kalau mau memperdalam mengenai mikrobiologi ini. Tipsnya sabar. Itu harus banget pasti, ya dok ya. Itu harus sabar. Kemudian harus punya daya imajinasi. Oh ya, kan nggak kebayang ya. Iya, kan nggak langsung bisa dilihat dengan matanya. Kalau lihat bunga gini kan, nyebutnya nih warnanya ungu ya, langsung ungu, daunnya hijau gitu kan kelihatannya. Tapi kalau nggak bisa, susah kan gitu kan. Tipsnya harus tadi sabar, punya daya imajinasi, terus kalian juga harus teliti ya itu. Kemudian triknya apa ya? Kalau trik-triknya tuh maksud gimana ya kalau trik? Kalau saya selalu cari bahan bacaan yang baru-baru ini tentang mikrobiologi apa sih? Ya, itu triknya juga untuk untuk merangsang ingin tahunya kita, gitu kan? Jadi mungkin dari rasa ingin tahu itu nanti akan berlanjut lagi, gitu kan? Oh, saya ternyata ingin tahu tentang ini virusnya, kenapa dia hanya misalnya nih ya, hanya bisa tumbuh pada, kalau kalian yang sudah belajar kan, kalau pada yang di unggas itu penyakitnya, virusnya hanya tumbuh di telur ayam berembrio saja. Kenapa hanya di situ? Bisa nggak dia tumbuh di media yang lain gitu kan? Ya kan? Kalau itu kan dari pertanyaan ya. Jadi itu kan mungkin dari hasil bacaan tuh, rasa ingin tahunya muncul begitu kan. Jadi tipsnya tadi, triknya tadi, jadi ingin tahunya kalian lah gitu. Jadi kalau rasa ingin tahu sudah muncul, pasti nanti kalian tertarik tuh untuk terus menekuninya gitu. Jadi saya kira itu ya
apa namanya yang bisa saya sampaikan tuh untuk semua mahasiswa kedokteran hewan ya yang ingin, mungkin sekarang nih masih belum terbayang saya nanti mau di mikrobiologi atau tidak gitu kan ya. Jadi silahkan, masih ada waktu untuk kalian memahami saya itu tertariknya di mana gitu kan. Kalau tertarik di mikrobiologi ya seperti tadi bayangannya kurang lebihnya begitu ya. Apa hal-hal yang perlu diperhatikan begitu ya. Jadi poin-poin pentingnya apa, tantangannya juga apa, karena semuanya tidak berjalan mulus kan. Tidak berjalan mulus, semuanya itu tidak berjalan selalu lancar begitu kan. Dan pasti ada tantangan-tantangannya dan semuanya harus ada prosesnya itu. Dan untuk mikrobiologi paling pentingnya itu ingat, karena terutama untuk medik ya, karena kita kan bekerjanya dengan agen penyakit. Jadi di kalian tuh harus berpikirnya bagaimana kita bekerjanya itu dengan baik, dengan prosedur yang benar, aman gitu kan. Karena itu untuk kesehatan, keamanannya diri kita. Ada risikonya ya. Betul. Kita. Ya tadi itu untuk Renata nyambung ya, risikonya itu pasti selalu ada. Jadi untuk meminimalkan risikonya itu, nah makanya itu perlu prosedur yang jelas bekerjanya, benar, gitu dan ya. Kerjanya itu pelan-pelan sesuai dengan tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi mungkin buat mahasiswa kedokteran hewan ya jalanin dulu aja ya, dipahami lagi, mungkin siapa tahu nanti nemu passionnya di mana. Betul karena masih banyak ya pilihan untuk di kedokteran hewan itu. Setelah lulus dokter hewan itu banyak pilihannya, kalian mau bekerja di mana itu. Salah satunya di laboratorium, dokter hewan laboratorium menjadi mikrobiologi medik ini, mikrobiologis gitu ya. Gitu. Mungkin tadi udah pertanyaan terakhir Dok untuk seluruh podcast kita hari ini. Mungkin sebelumnya aku mau minta pesan-kesan untuk ini deh Dok, untuk kayak IMAKAHI PC, IMAKAHI IPB, atau untuk kasrat arteris ini. Oh ya, baik. Jadi untuk ini ya, untuk apa? PC IMAKAHI ya, atau arteris ya. Saya salut dengan programnya kalian ya, karena ini untuk memperkenalkan nanti bidang kedokteran hewan itu di mana saja ya, bisa menjadi apa saja ya gitu kan ya. Sama halnya tuh mungkin sama seperti dulu kalau kalian lulus SMA, kalau tidak dikenalkan universitasnya apa saja yang ada, fakultasnya apa saja, tidak terbayang ya. Nah, jadi melalui program ini mungkin bisa membantu mahasiswa kedokteran hewan semuanya itu untuk nanti setelah saya lulus dokter hewan akan menjadi apa. Begitu, salut, luar biasa untuk IMAKAHI, untuk programnya ini. Semoga tetap nanti bisa berkelanjutan ya dengan narasumber yang lainnya lagi. Untuk bisa memberikan informasi dokter hewan bisa berperan di bidang apa saja atau bekerjanya di mana saja. Begitu ya. Makasih banyak dokter. Amin. Mungkin cukup ya untuk podcast kita hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak banget buat dokter atas waktunya di sore hari ini. Semoga podcast hari ini juga pastinya bisa membawa banyak insight untuk teman-teman di SKHB juga dokter. Oke, mungkin akan aku tutup ya dokter. Mungkin kita bisa dadah-dadah bareng-bareng ke kamera. Kemana nih kameranya? Saya sana. Yang sana, yang sini? Okay. Sana aja, sana. Oke. Oke, makasih semuanya. Dadah.